الحمد لله الذي خلق الأوقات وأمرنا بأداء حقوقها من الطاعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه والذريات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرصات. أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian hikam kita, dan tentunya senantiasalah kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tsaminatu ba'da al-mi'ati tsaniyah min al-hikam al-'ataiyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-208 dari Al-Hikam Al-'Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, hukukun fil awqat yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha. Ilma min waqtin yaridu illa walillahi alaik fihi haqqun jadidun wa amrun akid, fakaifa taqdi alaihi haqqa ghairi wa anta lam taqdi haqqa Allahi fihi. Bermula hak-hak yang ada pada waktu mungkin mengqadanya atau membayarnya, dan hak-hak waktu tidak mungkin untuk mengqadanya, karena tidak ada dari waktu yang datang melainkan bagi Allah atas engkau itu. Pada waktu itu ada hak baru dan perintah yang baru, atau perintah yang kuat, wa amrun akid. Maka bagaimana engkau bisa mengqadha atas waktu itu akan hak yang lainnya, sedangkan engkau belum menunaikan hak Allah pada waktu itu? Begitulah tuan-tuan, lebih kurang terjemahan. Al-huququl lati fil awqat, bermula hak yang ada pada waktu-waktu. Kal ibadati zahir, seperti ibadah yang zahir.
min salatin wa siyamin wa ghairihima, seperti sembahyang, puasa dan selain yang keduanya itu. Faman fatahu syai'un minha fi waqtihi muayyan, maka barang siapa yang luput lalai dari itu, daripada ibadah itu pada waktu yang ditentukan, amkanahu qada'u, maka memungkinkan untuk mengqada'. Fa yastadriku fihi ma yafutuhu min tilkal huquq, maka dia mendapati pada waktu yang lain itu sesuatu yang luput akan dia daripada yang demikian itu, hak-hak ibadah. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, hikmah yang ke-208 ini membicarakan tentang hak. Membicarakan tentang hak. Ada yang disebut dengan hak pada waktu dan ada yang disebut dengan hak waktu. Hukukun fil awqat wa hukukul awqat. Hak pada waktu dan hak waktu. Nah, itu aja pembahasan kita malam ini. Jadi adapun hak pada waktu, hukukun fil awqat, itu seperti sembahyang. Hak pada waktu itu seperti sembahyang, puasa, baca Quran, zikir, dan wirid-wirid yang lainnya. Maka apabila kita luput dari ibadah-ibadah ini kan ibadah zahir, luput kita, lalai kita, tertinggal kita tidak mengerjakannya, maka kita boleh mengqadanya di waktu yang lain. Ini disebut dengan hak pada waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang luput sembahyang, tak sembahyang dia atas sebab tertentu atau tertidur dia, tuan-tuan sekalian, maka kafaratnya itu adalah dia sembahyang di waktu dia ingat, dia jaga. Ini namanya qada, dan disebut juga dengan hak pada waktu. Tentulah kita tahu qada, kenapa selalu qada? Ya, selalu qada ni. Jarang orang yang tak qada. Karena Rasulullah pun, tuan-tuan sekalian, pernah mengqada. Apalagi kita. Jadi segala ibadah yang zahir itu adalah hak pada waktu. Bila kita luput, kita bisa membayarnya. Maka apabila yang luput itu, yang tinggal itu wajib, maka wajib kita mengqadanya. Bila yang tinggal itu adalah sunnah, maka sunnah juga kita mengqada. Seperti puasa Ramadan. Tak puasa kita atas sebab tertentu, 1 hari, 2 hari atau lebih, maka kita mungkin untuk mengqadanya selepas Idul Fitri. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, pernah 1 hari dalam satu perjalanan Rasulullah, Bilal dan para sahabat kepenatan, penat, letih. Ini sudah mau masuk subuh. Kalau tidur nanti takut tertidur. Kata Bilal, tak apa, nanti saya yang akan membangunkan. Maka tidurlah Rasulullah dan para sahabat. Rupanya Bilal tidur itu cakap saja. Tak apa, nanti saya akan membangunkan. Ketika bangun karena kepenatan luar biasa, yang luar biasa, bukan penat macam kita, letih yang sangat luar biasa, bangunlah Rasulullah dan para sahabat. Begitu menurut riwayat, dalam jam 7:30 atau jam 8. Kata Rasulullah, ya Bilal, mana janji engkau
engkau menjanjikan untuk bangunkan kami. Maaf ya, aku pun udah tidur. Kata Rasulullah, wahai Bilal, azanlah, mari kita sembahyang. Jadi tuan-tuan sekalian, qadha ini ada juga azannya. Kalau mau kita ikut sunnah azan, tapi takut malu. Jam 8 azan, kan hogoon. Orang akan bertanya, ini azan apa? Nak menyebut qadha itu malu. Kadang-kadang, mungkin ada, ya namanya kadang-kadang. Karena selalu banyak yang qadha. Asal sebelum subuh, usolli fardhu subuh qadhaan. Qadhaan saja. Suatu hari itu dia capek di rezeki sembahyang ke masjid. Subuh, tak soda dia. Uangnya heran, kenapa dia? Usolli fardhu subuh, jemaah ke masjid qadhaan saja. Pokoknya lah mau ikut itu qadhaan saja. Ini hati-hati nih. Ya, pikir-pikir kalau sembahyang masjid. Takut nanti kalau kebiasaan qadha itu tuan-tuan, jangan dia tidak boleh, tapi karena dia terlupa, terlewat, lalai, ada hukumnya. Jangan bersengaja, tak boleh, berdosa dia. Dikisahkan seorang hamba yang soleh bernama Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Kita ingin menceritakan ini supaya kita mengambil perbandingan, supaya kualitas ibadah kita adalah perubahan. Tidaklah dari SD, dari SMP atau SMA sembahyang kita sama saja dengan sekarang ini. Padahal mati sudah semakin dekat. Maka pada malam hari itu Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri ini didatangi seorang tamu selepas maghrib. Banyaklah tamu bercakap tentang banyak hal, bertanya ini, bertanya itu, sehingga azan nampaknya semakin sur dia. Kadang-kadang ada orang semakin azan semakin sur. Kita ini mesti ambil pelajaran kalau kita ingin bertamu ke rumah orang, kayak waktunya juga. Waktu maghrib ini waktu yang singkat. Pikir-pikirlah tuan-tuan sekalian kalau kita mau bertamu. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri udah gelisah, serba salah, ditinggalkan tamu, tidak ditinggalkan terlambat, yang pada akhirnya memang beliau terlambat, dan akhirnya beliau minta izin kepada tamu untuk keluar, ingin sembahyang. Tapi sampai di masjid, orang sudah selesai sembahyang jemaah. Ini sembahyang jemaah. Beliau cari, pergi ke masjid lain untuk mendapatkan jemaah itu, tapi masjid sudah tutup. Bisa bilang ke insya Allah masjid Allah tutup dah. Nah, yang Allah tutup. Tapi jangan masuk. Tak dapat. Semua sudah berjamaah, tak dapat jemaah. Maka pulanglah Ubaidullah ini bin Umar Al-Qawariri ke rumahnya dalam keadaan sedih yang sangat luar biasa. Sedih yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak dapat sembahyang berjemaah. Tuan-tuan, selalu kita mengaji ibadah sembahyang sempurna itu adalah sembahyang di awal waktu. Itulah amalan orang-orang suluk. Sembahyang di awal waktu berjemaah di masjid, yang keempat khusyuk. Itulah ibadah sembahyang yang sempurna itu. Tak dapat berjemaah, sedih yang luar biasa. Untuk menghibur kesedihannya itu, maka pada malam itu dia sembahyang isya dia 27 kali. Itu dia. Tak tolong kita. Ini pelajaran kita. Tak bisa, tak dapat dia sembahyang berjemaah. Sembahyang isya dia di malam itu 27 kali. Dan ketika tidurnya Ubaidullah bermimpi berkuda dengan beberapa orang. Tapi pacuan yang cepat itu kencang, tidak bisa mengejar kawan-kawan berkuda di hadapannya. Salah seorang yang di hadapan berkata kepada Ubaidullah, engkau secepat apapun kudamu, kamu tidak akan mampu mengejar kami. Kenapa? Karena engkau sembahyang sendiri, kami berjemaah. Dan supaya tuan-tuan tahu, di antara adat orang yang bersuluk ini,
baik dalam bersuluk dan keluar suluk itu dia menjaga sembahyang berjamaahnya, kekal wudu. Itulah di antara amalan. Yang mana amalan orang-orang suluk ini semuanya menyuburkan sunnah Rasulullah SAW. Kekal wudunya dan senantiasa berjamaah dimanapun dia berada. Karena itu apa? Adabnya orang suluk. Makanya terkadang orang tahu suluk, takut itulah dia. Tahu ya, itu bahaya. Habis suluk tak tolak udah. Nah, itu adab dia, takut dia. Ya, mungkin karena takut atau maleknya. Allahu a'lam tuan-tuan sekalian. Nah, jadi ibadah-ibadah yang zahir ini tuan-tuan sekalian, kalau kita tertinggal memungkinkan kita untuk mengqadha. Jangan lupa, itu mesti dibayar. Ya, kita dulu pernah bicara tentang konsep taubat. Dalam suluk pun ada konsep taubat. Itu tangga pertama tak boleh tidak mesti didalui oleh seorang yang setiap orang yang bersuluk taubat itu. Taubat itu kan selalu kita katakan bahwa dia menyesal, tidak mengulangi, berbuat baik. Dan rukun yang keempat adalah raddul madzalim ila ahliya, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dibuatnya. Diambilnya harta orang, tanah orang, rumah orang sebagainya, paksa segera kembalikan. Kalau tidak taubat namanya. Apalagi darul fawaid, memperdapati yang luput-luput itu. Dulu kita pernah tinggal sembahyang selama 10 tahun, 20 tahun, tak tahu kita. Setelah mengaji baru tahu. Maka yang tinggal itu tidak boleh dibiarkan, mestilah dia dibayar. Tak boleh tidak. Ada cara-cara dibayar dia. Kalau banyak tinggal sembahyang subuh, qadha di rumah aja lah. Jangan merasa rajin. Oh rajin, saya mengqadha. Padahal malu dia mogah. Di rumah, asal di rumah saja teman-teman. Nanti orang itu menimbulkan fitnah. Bertanya orang di madrasah ini saja selepas subuh kalau ada orang berdiri tegak sembahyang, orang memandang heran. Itu kenapa tuan? Sembahyang apa dia? Baik. Jadi hak pada waktu itu adalah apabila kita tertinggal ibadah kita, ibadah yang zahir itu, amkanahu qada'u. Qada'uha memungkinkan kita untuk mengqada'nya di lain waktu, di luar waktu yang lain. Wa amma huququl awqat bi nafsiha, adapun hak waktu. Tuan-tuan, tadi hak pada waktu, sekarang hak waktu. Bedanya padanya. Hukukul awqat, adapun hak waktu. Contohnya apa? Kamuraqabatillah, seperti muraqabah. Orang suluk ini selalu diperdengarkan tentang muraqabah. Muraqabah itu artinya kita merasa diintai, dilihat, didengar, kemudian dilihat, didengar, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabah. Ibarat kita diperhatikan oleh ketua kita, tentulah kita berhati-hati. Sekarang yang memperhatikan kita adalah ada perasaan itu namanya muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah yang baik itu akan melahirkan musyahadah, dan musyahadah yang baik itu akan melahirkan ma'rifah. Begitu tuan tangga-tangganya itu. Banyak orang datang, ada orang datang ke madrasah ini, ke nosah ini, bertanya tentang ma'rifat. Ada orang mengkaji tentang ma'rifatullah tanpa melalui tangga-tangga itu bahaya tuan-tuan sekalian. Kadang sembahyang, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, belajar ma'rifatullah. Ini bahaya. Yang dulunya sembahyang karena belajar ma'rifatullah dengan cara yang tidak baik, jadi tak sembahyang. Yang dulunya puasa, jadi tidak puasa. Awalnya hubungannya baik dengan keluarga, jiran, tetangga, masyarakat, jadi tak baik. Bahkan mereka berinteraksi sesama mereka saja. Kenapa? Karena mereka merasa yang makrifat kepada Allah. Kita makrifat kita bukan begitu, ada tangga-tangganya. Tangga pertama untuk sampai ke tahap makrifatullah itu taubat namanya.
Taubat ini bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun tuan-tuan sekalian. Jadi seperti muraqabah wal musyahadah wa ghairihima minal muamalati al-batilah. Ya, seperti muraqabah, kemudian musyahadah dan lain dari antara keduanya, dan selain keduanya itu minal muamalatil batinah, daripada muamalat yang batin. Faman fatahu syai'un minha, siapa yang luput daripadanya itu, la yumkin qada, tidak mungkin mengqadanya. Kalau tadi mungkin mengqadanya, sekarang tidak mungkin mengqadanya. Kenapa? Idzil waqtul akhar, karena waktu yang lain lahu haqqun jadidun, baginya ada hak yang baru pula, la yas'u ghairah, tidak meluasi selainnya. Contohnya tuan-tuan sekalian, apabila kita tidak bersyukur dalam suatu nikmat Allah, kita tidak bersyukur dalam satu nikmat Allah, syukur itu kan tidak bisa diqadha. Kenapa? Karena syukur ini ibadah batiniyah, sifatnya hak waktu. Saya ulang, syukur ini tuan-tuan sekalian ibadah batiniyah, sifatnya hak waktu. Dia tidak bisa diqadha, dibayar maksudnya. Kita ini setiap detik dihujani kita oleh nikmat-nikmat Allah yang tidak ada putusnya. 24 jam kita mendapatkan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak bersyukur, lepaslah dia tidak bisa diqadha. Misalnya detik ini, jam ini kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syukur itu tertinggal, dia tidak bisa diqadha. Kenapa? Berikutnya kita perlukan syukur yang baru pula. Kenapa? Ada hak baru. Itulah perbedaan antara sembahyang dengan ibadah-ibadah yang batin ini. Tak ada qadanya. Muraqabah adalah contohnya. Tuan-tuan, muraqabah. Tadi disebutkan muraqabah ini diintai, diperhatikan, dilihat, didengar, diketahui. Itulah muraqabah. Itu bagus sekali amalan itu. Amalan ini sangat bagus. Diamalkanlah itu. Orang kalau mengamalkan muraqabah ini bisa jadi wali dia. Apabila kita saat ini tidak dapat muraqabah, tidak muraqabah, kita merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dilihat, kita merasa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika pada detik ini kita tidak muraqabah, lalu detik berikutnya kita mengqadha muraqabah itu, kita qadha muraqabah itu tidak bisa, tuan. Muraqabah juga itu tidak bisa diqadha. Muraqabah yang tertinggal itu dia sudah lepas. Kita memerlukan muraqabah yang kedua, ada haknya yang lain, tuan-tuan sekalian. Jadi ibadah-ibadah batin ini dia tidak bisa diqadha. Kalau tertinggallah dia dan lepaslah dia. Maka berkata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau ini adalah gurunya Ahmad Ibn Athaillah, sekadar pengarang kitab Al-Kitab ini. Abul Hasan Asy-Syadzali punya murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi punya murid Syekh Imam Ahmad Ibn Athaillah. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, awqatul 'abdi arba'atun la khamisalah. Waktu seorang hamba itu ada 4, tidak ada 5-nya. Awqatul 'abdi arba'atun la khamisalah. Ada 4, tidak ada 5-nya. Apa dia? An-ni'matu yang pertama, wal baliyatu yang kedua, bala atau ujian, wat ta'atu taat, dan wal maksiatu maksiat. Keempat perkara ini, tuan-tuan sekalian, apa dia? Ni'mat, baliyah atau bala, taat dan maksiat, itu tidak lepas dari kehidupan kita. Datanglah keempat perkara ini silih berganti kepada kita. Kadang-kadang kita dalam keadaan nikmat, kadang-kadang kita dalam keadaan ujian bala,
kadang-kadang kita dalam keadaan taat, dan kadang-kadang kita dalam keadaan maksiat. Tuan-tuan sekalian, setiap hari kita melalui datangnya 4 perkara ini. Walillahi 'alal 'abdi fi kulli waqtin min haqqun. Dan setiap waktu itu tuan-tuan sekalian, daripada 4 perkara itu mesti kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu macam mana cara menunaikannya ke 4 perkara ini? Yang mana kita tidak bisa keluar dari 4 perkara ini. Fa fi ni'mati asyukru. Contohnya apa? Fa fi ni'mati asyukru. Maka bila datang kepada kita nikmat, di situ Allah menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syukur itu tak bisa diqadha. Tadi sudah disebutkan, tuan-tuan, kalau datang nikmat kepada kita, Allah menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah. Sedangkan nikmat yang datang kepada kita itu macam air mengalir, tak ada hentinya 24 jam, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan apapun, kita dalam keadaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila jam ini kita tidak bersyukur, kita tidak bisa mengqadhanya pada jam berikutnya. Kan macam air mengalir nikmat tadi. Tidak bersyukur kita pada jam ini, kita tidak bisa mengqadhanya pada jam berikutnya, karena pada jam berikutnya ada syukur yang baru, tuan-tuan sekalian. Apalagi dia wa fil baliyati as-sabr. Pada ujian Allah, pada ujian dari Allah, Allah menuntut kita untuk bersabar. Wa fit ta'ati syuhudul mihnah. Taat pada Allah, bila kita taat kepada Allah, Allah menuntut kita menyaksikan bahwa itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ma'siyati at-taubatu ila Allah. Pada waktu maksiat, Allah menuntut kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, itu semua disebut dengan hak waktu yang tidak bisa diqadha. Tak bisa kita menunaikannya, maka kita tidak bisa mengqadhanya. Hadirin dan hadirat sekalian, pada waktu kita taat kepada Allah, alhamdulillah, kita ingin waktu kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada taat, maksiat kita silih berganti terkadang. Kita maunya itu kita dalam keadaan taat saja kepada Allah. Maka apabila kita taat kepada Allah, tuan-tuan sekalian, yang kita pandang itu adalah anugerah dari Allah. Ini mesti kita ingat, mesti kita latih, mesti kita tahu. Jangan tak tahu. Kalau kita taat, yang kita saksikan itu adalah anugerah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa taat, bukan memandang kehebatan atau kemampuan diri kita, tuan-tuan sekalian. Kita ini bisa ibadah, jangan dipandang remeh. Kita bisa ibadah, sembahyang maghrib berjemaah di madrasah ini. Tuan-tuan yang datang dari jauh ini, dari dekat, dari jauh, 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu yang dipandang itu adalah bukanlah kehebatan diri kita, kemampuan kita. Bila kita berbuat ibadah seperti itu, yang kita pandang adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah, karena Allah lah kita bisa semajlis dalam majlis ini. Bukan karena yang lainnya. Bisa kita berkumpul dalam majlis ini setiap malam Kamis, itu namanya syuhudul mihnah, menyaksikan bahwa itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sandarkan kepada diri kita, kehebatan kita, keunggulan kita sehingga kita bisa datang, bisa ibadah. Itu bahaya. Karena di sini pernah, di majlis ini pernah kita kisahkan, namanya kisah namanya. Seorang hamba yang bisa beribadah 500 tahun lamanya, dan pernah dibacakan di mimbar nasahnya tentang kisah itu. Beribadah kepada Allah selama lebih kurang 500 tahun lamanya.
Sehingga ketika wafatnya itu, tuan-tuan sekalian, dimasukkanlah dia ke dalam surga. Diperintahkan Allah kepada malaikat dimasukkan ke dalam, kisah dimasukkan ke dalam surga. Wahai malaikat, hantar dia, masukkan dia hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku, kata Allah. Kata si hamba, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke surgamu karena amalku. Sampai 3 kali, tuan-tuan sekalian. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena amalku. Bukan tanggung-tanggung aku nih. 500 tahun tak berhenti aku ibadah taat kepadamu. Ini idlal namanya. Idlal itu merasa berjasa, merasa baik kepada Allah. Ini sifat yang paling berbahaya. Idlal pernah kita sebutkan, orang yang punya sifat idlal, dia merasa aneh, merasa heran kalau doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Padahal aku sudah sembahyang ini, sembahyang itu. Masukkan aku ke surgamu karena amalku, kata Allah. Malaikat campakkan dengan aku. Balik tuan. Oh tapi itu. Akhirnya taubat, insaf. Masukkan lagi ke dalam surga. Kata Allah, ketika ditimbang, 1 biji matanya itu seimbang, setara atau melebihi ibadahnya yang 500 tahun. Baru 1 biji mata atau mata yang 2 ini nikmat Allah ini, tuan-tuan sekalian. Kita ini tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula nak kita hebatkan ibadah kita. Bahkan ibadah kita kacau semuanya, cacat semuanya. Barulah insaf dia. Itu baru mata, belum yang lainnya, tegaknya, berdirinya, makannya, minum dan lainnya. Tak dapat diimbangi dengan rahmat Allah yang maha luas itu. Oleh karena itu, hai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, syuhudul mihnah tadi, kita menyaksikan bahwa ketaatan yang dapat kita buat merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita, dan syukur ini tak bisa jadi qada. Apalagi bila kita berbuat maksiat. Allah menuntut kita untuk taubat kepadanya. Manusia ini bukan seperti malaikat. Manusia tempat khilaf dan salah pasti ada lalai. Dia akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita berbuat maksiat, Allah menuntut kita untuk bertaubat kepadanya. Taubat ini juga tuan-tuan tak bisa dibayar dia. Dia tak bisa diqadha. Karena kalau kita memperlambat taubat, itu kita mendapatkan dosa yang lain. Tak taubat kita nanti diqadha. Apabila kita perlambat taubat, kita dapat dosa. Padahal taubat itu wajibun alal fauri. Dia wajib segera. Detik ini kita buat maksiat, terus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ini mesti dia terus, jangan diperlambat. Kalau kita perlambat taubat, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunggu kalau kita ada dosa. Bertaubatlah kita segera. Fi hadzal ma'na, pada makna ini, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man u'tiya fasyakara wa btuliya fasabara wa dhulima faghafara wa aznaba fastaghfara summa sakat. Barang siapa yang diberi, dia bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang diuji, dia sabar. Barang siapa yang dizalimi orang, dia memaafkan. Yang berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah. Summa sakat. Kemudian Rasulullah diam. Tentu diam Rasulullah. Maka sahabat bertanya, malahu ya Rasulullah, kalau begitu apa dapat mereka ya Rasulullah?
Kalau ada orang diberi dia syukur, diuji dia sabar, dizalimi dia memaafkan, buat dosa dia minta ampun. Orang seperti ini kalau dia begini demikian, melakukan hal demikian, dia dapat apa wahai Rasulullah? Kata sahabat. Rasulullah menjawab, ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tuan-tuan sekalian, tapi manusia ini, kata Abu Talib Al-Makki, tuan-tuan sekalian, manusia ini dia tidak suka miskin. Kata Abu Talib Al-Makki, Qutul Qulub kitabnya, manusia ini tidak suka miskin, hina, penyakit, tak suka. Padahal ini adalah bekal yang baik untuknya di akhirat. Sebaliknya manusia suka kaya, terkenal, sehat. Padahal ini adalah perkara bahaya di sisi Tuhan. Ditanya manusia, suka yang mana? Oh, tak yang sehat juga. Maka kita ingat kisah tentang Imran bin Husain, pernah sakit tentang buang air selama 30 tahun lamanya. Orang kalau sakit seperti ini lama, orang akan bersangka kepada seorang yang sakit itu. Orang yang sakit itu, tuan-tuan, itu orang yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tak pernah sakit, minta sakitlah. Iya. Orang-orang yang arif itu kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, urudul musibah ainul arifin. Datangnya musibah itu adalah hari raya orang-orang arif itu. Syekh Imran bin Husain ini terkena satu penyakit tentang buang air selama 30 tahun lamanya. Orang kalau sudah sakit lama seperti ini, mungkin masyarakat akan bersangka kepadanya, apa dosanya? Itu yang Allah mau tahu masyarakatnya. Tetapi Imran Husain gembira dengan penyakit itu. Dikabarkannya kepada orang yang datang kepadanya yang bersedih, kenapa engkau bersedih? Nah, aku melihat keadaan kau seperti ini. Ku kabarkan kepada engkau yang kau kabarkan kepada yang lainnya. Malaikat selalu berkunjung kepadamu, tersenyum kepada orang yang sakit. Habis waktu. Jadi tuan-tuan sekalian, hampir tidak bisa kita melakukan hal yang keempat tadi, tuan-tuan sekalian. Kita walaupun terpotong, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaki yakhtassu bi rahmati man yasha. Kita ni hampir kita tidak bisa bersyukur, ingat kepada Allah. Tapi kata Allah, walaki yakhtassu bi rahmati man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya orang yang Allah kehendaki. Tetap ada saja orang hamba Allah yang selama 24 jam ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun ingat kepada Allah. Tetap ada orang yang Allah anugerahkan, khususkan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tuan-tuan sekalian, mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan, sekedar di antara penjelasan dari syarah hikam yang ke-208 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikma bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.